Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami bersyukur di mana kami memulai bulan tahun memuji dan berkumpul memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan Tuhan. Kami orang yang lemah dan berdosa. Sucikan kami, layakkan kami membaca dan mendengarkan, dan kirimlah Roh Kudus-Mu untuk mengajari hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas sama Minang? Horas. Mungkin dosa pakai mic lah kayaknya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Mazmur 143 ayat 10. Berbunyi demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Firman Tuhan tersampaikan di sini dari pengalaman Raja Daud yang ditulis dalam Mazmur. Ada beberapa hal yang dapat disampaikan oleh Raja Daud dalam penyampaiannya dalam Mazmur. Ada pepatah yang mengatakan, gajah meninggalkan gading, dan ketika manusia pergi dia meninggalkan karya, karsa dan rasa. Nah, itulah yang ditinggalkan oleh Raja Daud dalam penyampaian firman saat ini. Orang bijak juga mengatakan, esok adalah misteri, kemarin adalah sejarah, dan hari ini adalah hadiah. Amanginang, ketika kita dibangunkan di pagi hari, kita dapat memilih bagaimana hari ini berjalan. Apakah hati yang gembira atau hati yang sedih? Kesalahan dalam satu hari adalah kita salah memilih bagaimana cara bertindak dalam satu hari itu. Kesalahan dalam setahun ketika seorang anak pelajar yang tidak belajar bersungguh-sungguh dan dia akan mendapatkan nilai jelek atau bahkan nilai ujian dan ulangannya membuat dia gagal. Itulah kesalahan setahun. Mungkin juga ada kesalahan 5 tahun jikalau kita salah memilih seorang pemimpin. Dan ada yang lebih parah, yaitu ketika kita salah memilih juru selamat. Karena itulah yang akan menentukan kita suatu saat di sidang dan layak memasuki kerajaannya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini menyatakan bahwa Raja Daud menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dengan mengatakan, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita menghadapi masalah dan problem sehari-hari yang menginang, dan saya sepakat problem terkadang membuat kita naik ke lembah dan kemudian turun sampai ke jurang paling dalam. Tetapi yang mau disampaikan di sini dalam bona tahun adalah hari-hari yang sudah berlalu tadi yang telah disampaikan di awal. Hari kemarin adalah sejarah. Kita tinggalkan sejarah itu. Kita mulai dengan ke depan ini bagaimana. Jangan kita meninggalkan sakit hati, kedengkian. Berikan kelepasan. Ampunkan jikalau ada orang yang bersalah kepada kita, agar kita pun diampuni oleh Tuhan. Seperti doa Bapa kami, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itulah firman Tuhan untuk dimulai dalam bona tahun ini adalah kita harus memulai langkah-langkah awal kita dalam bona tahun ini. Saling memaafkan, saling memberi, dan begitu banyak hal-hal baik yang dapat kita lakukan. Sehingga suatu saat nanti kita layak memasuki kerajaannya. Dan saya mau menceritakan, baru-baru ini ada pengalaman saya. Yang pastinya semua ASN yang terlibat dalam pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR, baik tingkat 1 dan tingkat 2, yang saya alami, saya ditempatkan di daerah Meliau. Sampai saat ini masih, puji Tuhan, tadi siang baru sampai, dan mungkin besok pagi berangkat lagi ke Meliau. Saya memasuki sebuah daerah, dari Cupang hingga Lalang. Saya tidak diantar oleh siapapun, tapi pengalaman pribadi saya melewati hutan. Memang begitu asri daerah Lalang ini.
Kenapa saya mengatakan begitu, Asri? Karena hutannya lebat-lebat dan air di sana belum terkontaminasi, airnya jernih. Dan puji Tuhan saya sampai di satu desa itu tanpa ada pengawalan. Artinya tidak ada yang bimbing saya sampai situ. Hanya dibilang dari masyarakat, Bapak lurus aja terus, jangan belok-belok, lurus aja terus. Begitu besar juga Sungai Meliau. Tapi dalam perjalanan itu ada satu hal yang indah yang mau saya sampaikan. Saya tidak tahu nih jalan kemana nih. Tapi firman Tuhan tadi katakan, biarlah rohmu yang menuntun saya, menuntun aku di jalan yang rata. Nah, dalam perjalanan itu saya menyanyikan sebuah lagu. Lagunya seperti ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Mungkin ada yang hafal? Ada? Ayo kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Nah, dalam pujian tadi sampailah saya di kota desa tersebut dan pemilu berjalan dengan aman. Tetapi lagu tadi menginspirasi saya. Karena Amang Ketua bilang seminggu sebelum acara ini saya ditunjuk. Nanti Bapak Bona lah, Dek, nanti kau yang pimpin firman. Sambil dalam pemilu itulah saya memikirkan, apa yang kira-kira ini? Oh, ini pengalaman hidup ini. Ini layak untuk menjadi kesaksian. Nah, itulah. Dalam perjalanan tersebut, saya mengilhami juga dengan penyampaian firman saat ini. Biarlah rohmu yang memimpin aku di jalan yang rata. Walaupun gelombang, walaupun badai, walaupun bagaimanapun kita melewati dunia ini, walaupun problem, seorang bapak yang memikirkan anaknya sekolah, atau seorang yang opung-opung memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya dengan keturunannya, banyak. Tetapi satu hal yang mau disampaikan di sini, biarlah roh Tuhan itu yang memimpin kita hingga suatu saat kita tiba di tempat rumah Bapa sorga yang bakal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu singkat penyampaian firman ini, tetapi biarlah lewat firman yang telah kami renungkan ini tidak sia-sia, tetapi menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami sebagai pelaku-pelaku firman. Terimalah Tuhan segala penyampaian firman ini, dan biarlah itu menjadi dupa dan kekuatan kami menjalani hari kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.